slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Halo, Assalamualaikum teman-teman semua. Saat ini saya berada di pabrik penyulingan minyak Sereh Wangi. Luar biasa, pabrik penyulingan minyak Sereh Wangi ini salah satu mata rantai untuk meningkatkan perputaran ekonomi di desa. Nah, dengan adanya pabrik Sereh Wangi, tentunya penanaman-penanaman di lahan-lahan kosong di desa itu bisa digalakkan, diperluaskan, sehingga hasil panen dari daun Sereh Wangi yang ditanam oleh petani bisa ditampung di pabrik penyulingan ini. Prosesnya setelah daun serai ditampung di sini, kemudian diproses penyulingan seperti yang ada di sini. Nah, ini adalah namanya penyulingan sistem boiler, karena antara ketel dan boiler itu terpisah. Jadi boiler ini berfungsi untuk menghasilkan uap panas. Nih, jarak 2 meter luar biasa ini panasnya. Ini baru panas duniawi ya, belum panas yang lain. Nah, seperti ini. Ini nanti menghasilkan uap, kemudian uap panas masuk ke ketel yang berisi daun di pojok sana. Seperti apa proses dan bagian-bagian penyulingan sistem boiler? Yuk, simak terus video ini. Celing, celing, celing. Inilah proses penyulingan minyak Sereh Wangi. Nah, kayu bakarnya ini, bahan bakarnya berupa kayu bakar popah-popah yang tidak terpakai bekas penggergajian, tinggal dimasukkan. Ini kayu bakar, memanfaatkan kayu yang sudah nggak dipakai, limbah. Jadi bukan nebang ya, ini kayu limbah. Nah, luar biasa membangun pertanian berkelanjutan dengan penyulingan minyak Sereh Wangi. Seperti apa bagian-bagian alat sulingnya? Nah, bagian-bagian alat sulingannya nges-ngesan jebarman ya. Ini bagian-bagian alat sulingnya ini. Yang pertama, ini adalah yang dinamakan kettle yang digunakan untuk mengekstraksi daun Sereh Wangi. Jadi di dalamnya ini ada daun Sereh Wangi. Daun Sereh Wangi seperti apa? Daun Sereh Wanginya seperti ini. Nah, ini sisa bahan baku yang tidak masuk di kettle ini karena masih sisa, mungkin kelebihan. Kapasitasnya sekitar 700 sampai 800 kilo ya. Nah, dari ketel ketika direbus, nanti uap panasnya akan keluar dari pipa yang ada di tengah ini. Ini adalah uap panas. Dari uap panas ini nanti akan masuk di dalam kolam pendingin. Kolam pendinginnya seperti ini. Jadi ini ada proses fisika merubah massa uap menjadi zat cair melalui perbedaan suhu. Jadi dari pipa sini kemudian masuk ke dalam. Ini adalah air dari pegunungan untuk proses pendinginan ke dalam. Ini bentuk pipa pendinginannya kotak ya, kotak. Satu pipa, satu pipa, satu pipa, satu pipa. Secara apa namanya? Nanti akan ada
model gravitasi kayak menurun gitu ya. Setelah dari sini nanti akan dari uap berubah menjadi zat cair. Zat cairnya nanti dari sini. Jadi di bawah ini ada pipa. Pipa yang tadi dari ketel, kemudian uap ke dalam kolam, kemudian di sini ada pipa yang sudah berubah bentuk dari uap menjadi zat cair seperti ini. Jobar Mania, sambil menonton video ini, jangan lupa siapin camilan dan secangkir kopi. Selalu minum kopi Jobar agar Jobar Mania nggak mudah ngantuk. Yuk kopinya diseruput dulu Jobar Mania. Enjoy! Nah, pipa ini ke dalam. Kemudian ditampung. Ini adalah namanya separator. Namanya separator. Jadi zat cair tadi namanya air destilat keluar dari sini. Ini belum keluar karena masih proses pemanasan. Nanti ditampung di sini. Ini namanya separator tertutup. Separator tertutup nanti akan memisahkan antara minyak serai dan air dengan perbedaan berat jenisnya. Nah, seperti ini separatornya ya. Nah, kemudian kelengkapan alat sulingnya seperti ini. Tadi di sana yang berisi daun serai wangi sudah terisi. Ini proses pemasakan. Di sini ada namanya boiler. Jadi menghasilkan uap. Nanti uapnya masuk ke dalam ketel dari bagian bawah. Untuk bahan bakunya ini menggunakan kayu bakar yang diambil dari lahan-lahan masyarakat yang sudah nggak terpakai, kering-kering. Nah, ini sedang proses pembakaran. Baru aja ya Pak ini tadi ya. Paling 15 menit ada? 20 menit. 20 menit, oke. Nah, ini. Di dalam boiler itu ada barometer sama suhunya. Nah, terus ada safety valve-nya. Lengkap ini untuk pengamannya. Setelah nyala api sampai air keluar, berapa menit biasanya pun? Hampir 1 jam. 1 jam, oke. Nah, sana ada pengamannya. Sistem boiler. Kita lihat ya. Nah, ini ya. Ini suhunya, termometer. Ini adalah untuk tekanannya. Ini safety valve-nya seperti ini. Nah, kelihatan ya. Oke. Yang di sana itu lubang untuk membersihkan di dalam boilernya. Barangkali ada kotoran atau apa. Ini pipa untuk menghasilkan uap yang direbus di boiler. Dari sini lurus, terus nanti ke bawah. Di sini ada daun serainya. Di dalamnya ada daun serai, kemudian berisi uap, ada tekanan, kemudian naik ke atas. Seperti yang saya sudah jelaskan di awal. Dan di bawahnya ini adalah lubang pembuangan sisa-sisa air yang tidak bisa menjadi minyak. Ini dibuang ke sini. Ini lama-lama kalau nggak dibuang, ini akan penuh dan mengganggu proses penyulingan. Seperti itu kira-kira. Kalau ini ada pipa, ini untuk menambah air. Jadi air diambilkan dari kolam pendingin ya. Dibuka kalau misalkan ini airnya berkurang. Sekali proses nambah air boten Pak? Sekali. Jadi Iya. 2 kali ini untuk rebus sekali ya? 3 kali tambah kan? 3 kali. Oh, oke. Nambah.
Ini untuk membuang tekanan bila akan menambah air dari atas. Begitu teman-teman. Nah, lihat sekelilingnya ya, asri ya, luar biasa. Ini kayu bakarnya. Ini adalah salah satu alat untuk memproses daun serai menjadi minyak serai wangi atau citronella oil. Jadi citronella oil itu salah satu, bisa dikatakan circular economy, karena semuanya bisa dipakai. Daunnya disuling jadi minyak, kemudian ampasnya, pengen tahu ampas sisa yang sudah disuling seperti ini. Nah, itu bisa dipakai pakan ternak. Nah, sana itu ampas daun serai yang sudah selesai disuling. Ini bisa dipakai untuk pakan ternak. Nah, ini bisa untuk pakan ternak atau bisa sebagai mulsa alami untuk pengendalian gulmanya. Kemudian air destilat terpisah menjadi dua, satu minyak serai wangi dan kedua air hidrosol. Air hidrosol bisa dipakai misalkan untuk membuat sabun, kemudian membersihkan kandang ternak, bisa ayam, jadi untuk menjauhkan lalat-lalat yang kadang ada di sekitaran kandangnya. Ini, Masya Allah, luar biasa. Dengan adanya alat sulingan ini, masyarakat sekitar bisa menanam tanaman serai wangi, kemudian daunnya nanti bisa dibeli oleh pabrik penyulingan. Muncullah sebuah circular economy atau pertanian berkelanjutan. Jadi penanaman serai wangi bisa memanfaatkan lahan-lahan kosong di sekitar rumah atau di sekitar ladang-ladang kebun. Kita lihat ya, barangkali di sini ada sedikit tanamannya. Mudah-mudahan ya. Kita lihat tanaman seperti apa. Oh, nggak ada ya. Nggak ada teman-teman. Jadi penanamannya ini agak jauh sepertinya. Atau kita lihat penyulingan di atas sini. Nah, penyulingan seperti ini. Ini kolam pendingin. Nah, ini pabriknya, ini bangunannya. Tujuannya ketika bongkar daun atau ngisi daun ke ketelnya tidak kena panas atau kehujanan. Jadi proses produksi masih bisa terus berlangsung. Oh ya, satu lagi. Saya ingin coba jelaskan bagaimana cara pengisian daun serai wangi. Pengisiannya tentu saja ini membuka bautnya ini. Ini dibuka, kendorin, kemudian tutupnya dilepas, baru daun serai dimasukkan. Nanti ditutup lagi. Alhamdulillah, air destilatnya sudah keluar ya. Ini tadi udah diukur kira-kira 1200 ml per 15 detik. Jadi sebenarnya boiler tadi bisa digunakan untuk 2 ketel. Jadi ini masih ada 1 ketel. Biar energi dari boiler bisa dimanfaatkan untuk 2 ketel akan lebih efisien. Ini namanya air destilat. Air destilat nanti berdasarkan berat jenis dia akan terpisah masing-masing antara air yang dinamakan air hidrosol dan minyak. Nah, ini sudah ada minyaknya, masih keruh ya. Ada minyak. Nanti di 1 jam pertama akan diambil minyaknya. Berikut ini proses pengeluaran minyak serai wangi dari separator. Nah,
Proses pengeluaran seperti ini, tinggal buka kerannya ya. Nah, buka keran, mudah-mudahan minyak yang dihasilkan bisa banyak sebanyak-banyaknya. Biar apa? Biar celing. Seperti ini. Ini masih nyala, bagus ini. Laju uapnya bagus sehingga mendorong air di sini. Ini separator tertutup karena ada separator terbuka. Kalau separator terbuka lebih keringetan lagi untuk menyindokin. Nah, kira-kira seperti ini Jobar Mania. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua dan maju terus pertanian Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.